Welcome back to Centris ID. Hai Sep. Jadi kita sekarang punya Oppo A55. Jadi Oppo A55 ini adalah sebuah handphone, bukan flagship. Jadi ini untuk teenager atau jadi handphone ini kaum menengah ya, kaum pemula. Kita langsung aja buka. Di sini tertulis ya, CPH 23254GB64. Waduh. True 50 megapiksel AI kamera, 5000 mAh, long lasting baterai. Akan long lasting kalau kamu nggak pakai. 18 watt fast charging, dan 6.51 inch punch hole display. Langsung aja kita buka. Kompartemen pertama. Apakah isinya? Dia dapat silicone case. Ya, standar lah ya. Tusukan SIM card. Pengetahuan tentang dirinya sendiri, tombol-tombolnya dan lain sebagainya. Lalu kartu garansi. Ya, jadi kartu garansinya udah pasti disobek. Kalau kalian beli Oppo, pastiin kartu garansi ini disobek supaya yang jual dapat insentif dan garansi kalian dijalankan. Itu paling penting. Dia dapat satu adaptor ya. Adaptor ini adaptor yang cukup kencang. Dia bukan VOOC, tapi dia sudah 18 watt. Jadi ini bisa dibilang kencang banget lah. Untuk handphone biasa ini sudah bisa dibilang quick charging. Quick charging mungkin ya. Karena nggak sekedar quick. USB-nya adalah Type-C. Oke. Sudah tidak ada lagi. Oke, clear ya. Ini adalah handphonenya itu sendiri. Handphone ini hadir dengan dua varian warna, yaitu biru dan hitam. Kita akan buka dia. Dengan desain yang menggoda, warna birunya ini cakep banget ya. Jadi ini harus dibuka dulu biar kalian bisa melihat keglowingan warnanya dia. Seperti ini. Dia punya desain kamera seperti ini ya. Kayak Samsung itu ya. Kamera real estate ya ini ya. Jadi ngumpul di satu tempat yang sama kayak perumahan mewah gitu ya. Dengan boost di sini 50 megapiksel. Lalu di sini ada kamera portrait ya. 2 megapiksel, dan ini adalah kamera makro 2 megapiksel. Jadi dia itu bisa ambil gambar dekat, dia juga bisa ambil gambar ngeblur kayak mata kalian yang minus. Kalau mata gua nggak minus, jadi nggak bisa ngelihat yang ngeblur kayak gitu ya. Dengan desain round shape ya. Round shape itu melengkung kayak gini. Desain ini itu punya beberapa kelebihan ya, mulai dari terlihat mahal. Padahal ini juga nggak mahal-mahal amat sih. Yang kedua itu enak digenggam. Dan yang ketiga itu akan sangat ergonomis ketika kalian menggunakan celana jeans. Jadi keluar masuk celana yang jeans yang ketat-ketat itu jadi lebih mudah dan lebih enak. Sebelum kita nyalain handphone ini, kita akan lari ke SIM card-nya. SIM card tray dari handphone ini sangat luar biasa karena dia pakai 3 slot. Yang pertama keluar ini adalah slot MMC. Yang kedua ini adalah slot SIM 1. Dan yang ketiga ini adalah slot SIM 3. Jadi udah internalnya cukup gede, dapat expandable storage yang luar biasa lagi. 2 kartu bisa nyala. Tentu saja paket internet kita bisa lebih murah lagi karena bisa pakai yang murah aja gitu. Untuk tombol volume up down ada di samping sebelah kiri. Untuk tombol power dia ada di sebelah kanan. Nah, tombol powernya ini luar biasa gokil. Kenapa dibilang gokil? Karena di tombol power ini itu sudah ada fingerprint sensor. Oke, langsung aja kita nyalain. Dia masih loading, masih baru, jadi kita harus nunggu. Masih ngomongin tentang kamera sambil kita nunggu handphone ini nyala. Dia juga sudah dilengkapi dengan kamera 16 megapiksel untuk selfie. Oke, Sep. Jadi A55 kita sudah nyala. Nah, sebelum kita ngulik dia lebih detail lagi, kita ini akan menyampaikan bahwa handphone ini udah cukup premium banget ya. Kenapa? Karena selain desainnya yang cukup menggoda dan bling-bling cing-cing gini ini, handphone ini juga punya proteksi yang luar biasa bagus. Mulai dari password ya, jadi password lock, mau pakai angka bisa, mau pakai pattern bisa. Dia juga bisa pakai Face ID dan dia juga punya fingerprint. Jadi cukup menarik untuk tipe handphone seperti ini karena belakangan ini kan kita sendiri tahu ya, kita pakai masker terus dan
agak susah buka handphone kalau pakai masker. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang kameranya sendiri, karena salah satu fitur utama dari handphone ini ada di kameranya. Kameranya ini punya desain yang luar biasa bagus ya. Dia punya flat surface, dia punya pembagian pembagian lensa yang cukup menarik, sehingga dia ini mampu menghasilkan sebuah foto dengan ukuran besar banget. Kenapa bisa dibilang besar? Karena dia ini ngebus sampai 50 megapiksel. Bayangin, kalian 50 megapiksel itu bisa bikin foto ukuran berapa ya? Ukuran berapa ya? 50 megapiksel. Semeter kali ya? Semeter aman. Jadi, kalau kalian punya rumah yang indah, bak rumahnya sultan-sultan yang bilang murah-murah itu, begitu buka pintu kalian ada tempat buat pajang foto besar, di situ bisa kalian hasilkan dengan kamera ini. Cukup mampu. Lalu kamera portrait atau blurnya dia ini 2 megapiksel, yang mana ini akan membuat semacam stand out ya, gambar portrait itu jadi lebih stand out karena belakangnya ngeblur dengan intensitas yang cukup menarik karena dia menggunakan 2 megapiksel. Lalu dia juga punya kamera makro yang bisa di-boost juga untuk ambil gambar dengan ukuran 2 megapiksel. Itu berarti dia bisa lebih kurang di bawah 3 cm untuk mengambil gambar ya. Jadi setajam itulah dia. Untuk kamera depan jelas tadi sudah kita bahas dia di 16 megapiksel. Yang menariknya lagi adalah dia itu disupport dengan ColorOS 11.1. Yang mana dengan supportnya dia ini, dia akan memampukan untuk menghadirkan AI kamera yang luar biasa banyak untuk kalian ambil foto dan video. Jadi lebih tepatnya ini banyak help-nya dari kamera itu sendiri. Fitur yang paling digadang-gadang sama dia adalah fitur beautification, yang mana orang pasti udah enek banget kalau dengar kata beautification, apalagi cowok. Tapi beda banget kalau yang dengar itu cewek. Kenapa? Karena cewek pasti pakai filter ya. Bener nggak sih? Jadi cewek pasti pakai filter. Jadi sebuah kebutuhan AI filter itu adalah sesuatu hal yang penting di hari ini. Dan dia diklaim punya AI terbaru yang namanya itu natural beautification. Sampai di sini saya agak gagal paham ya. Sebuah fitur beautification itu kan mempercantik ya. Jadi dia bisa nambahin make up, nirusin muka, ganti warna kulit, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk semua bisa diganti. Banyak yang bilang itu akan menjadi menor dan tidak natural. Nah sekarang dia itu menghadirkan natural beautification. Apakah itu beautification tipis-tipis? Buat kalian yang tahu, tulis di kolom komen. Tapi buat saya ini adalah titik yang sulit dimengerti, seperti kita susah mengerti perempuan. Betul ya kameramen ya? Iya nggak sih? Dikasih yang banyak, minta yang dikit. Dikasih yang dikit, minta yang banyak. Akhirnya dihadirin dua-duanya. Jadi, top banget lah, Oppo. You are the man. Oke, jadi kita akan coba beautification. Kok jadi begini? Oh, dia itu sekarang langsung bisa mengenali dan langsung bisa melakukan retouch di sini. Jadi ya memang salah satu fitur utamanya dia adalah di situ. Dan dia juga mampu menghasilkan night mode yang cukup baik di 11.1 ColorOS itu. Jadi bisa dibilang ini adalah handphone yang cukup tangguh ya. Kenapa tangguh ya? Karena dibuat foto-foto nggak malu-maluin. Dibawa gini juga nggak malu-maluin. Keren abis. Ukurannya juga menurut saya cocok banget ya. Ukuran satu genggaman tangan yang lebih menarik. Lalu dia juga sudah dilengkapi dengan beberapa faktor penunjang lain selain kamera. Di sini kita akan bahas chipsetnya dia dulu deh. Oke, jadi dia menggunakan MediaTek Helio G35 ya, dengan kecepatan GPU 2,3 GHz dan 8 core. Model GPU-nya dia adalah AMD GE8320, persatuannya di 680 MHz. Jadi 8 core ini dengan Helio G35 yang performanya itu juga sudah di atas rata-rata, pasti bisa menunjang kebutuhan kita dalam hal menggunakan sosial media, edit video tipis-tipis, dan juga dengan kemampuan chipset yang tidak bisa kita anggap sepele ini, dia sangat lengkap sekali karena sudah mempunyai RAM 4 GB dan ROM sebesar 64 GB, yang tentu saja masih ditunjang dengan expandable storage yang bisa kalian tambahin. Jadi minim-minim
kalian tambahin memori 128 gitu masih cukup oke lah. Jadi dia sudah punya kamera super baik, ya, super keren dengan kemajuan teknologi. Kalian bisa bilang, itu cuma tulisan 50 megapiksel push dan lain sebagainya. Iya, tapi kalau dia menulis 50 megapiksel, pasti ada klaimnya dong. Nah, itu yang perlu kita hargain. Sama lah kayak kalian, caranya bikin air panas itu zaman dulu, air ditaruh di, panci ya. Lalu kalian nyalain kompornya, kalian tunggu sampai panas. Proses yang sedemikian rupa dimanipulasi oleh teknologi, diganti dengan colokin listrik, tekan tombolnya, keluar air panas. Begitu juga dengan es batu dan semua hal lainnya. Jadi teknologi memanipulasi hidup kita. Bener nggak ya? Ya bener. Yang penting kan intinya sama aja. Dia bisa dicetakin foto gede, ya udah, ngapain didebatin. Yang penting kan udah benar. Kamera super canggih sudah dapat, prosesor super canggih sudah dapat, layar super jernih sudah dapat. Kurang apa lagi? 5000 megapiksel plus 18 watt. Di sini bisa kita lihat bahwa eranya smartphone di tahun 2022 ini harus punya baterai 5000 up. Kenapa? Karena semuanya ini sudah ditunjang dengan internet. Apapun yang ingin kita lakukan, internet. Apapun yang ingin kita lakukan, internet. Zaman dulu kita selalu simpan lagu di SD card. Hari ini saya rasa sudah jarang banget yang melakukan itu. Kenapa? Karena sebagian kita untuk lagu pasti streaming. Jadi, selamat datang di dunia teknologi yang everything should be cloud. Jadi, apapun itu nanti akan ada di cloud. Jadi ya, butuh internet, butuh handphone dengan prosesor cepat, suka mengolah data video, butuh handphone dengan internal storage yang cukup besar, dan semuanya itu dikemas dalam satu kemasan yang mana membutuhkan kamera yang hebat untuk mengabadikan momen dan juga prosesor yang hebat untuk merangkai momen, dan pastinya satu hal, butuh baterai yang tangguh. Di era 2022, semua orang main sosmed, semua orang bikin konten, semua orang bikin video. Jadi tuntutan itulah yang membuat handphone sekarang itu harus kuat, prosesornya harus badak, memorinya harus cepat secepat macan yang larinya cepat? Citah, ya kan? Lalu juga harus punya tenaga yang badak dari baterainya itu sendiri. Jadi kalau disatuin semua, jadi hewan apa ya? Anggap aja dinosaurus ya. Jadi di era 22 ini kita harus punya handphone dengan spek dinosaurus. Udah jarang nongol di sini ngomongnya ngelantur ya. Jadi kita akan mengajak Anda untuk mengandai-andaikan dan mengimajinasikan. Melupakan semua angka-angka, jadi tatap mata saya. Mulai jadi hipnoterapi lagi? Enggak lah. Jadi bayangkanlah seperti itu. Jadi menurut saya A55 ini cukup tangguh, ya. Desainnya menawan, isinya juga nggak malu-maluin, kemampuannya juga bisa diandalkan, mulai dari prosesor, baterai, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, IPX4. Jadi dia ini bisa kalian ajak berenang tipis-tipis, bukan menyelam ya. Mulai dari cipratan air, kena cipratan waktu cuci tangan, atau kalian cuci handphonenya sendiri. Lalu kalian bisa mengabadikan momen ketika hujan, kalian hujan-hujanan bisa lari. Intinya bisa kena air, tapi jangan dicemplungin. Kenapa? Karena IPX4. Apa itu IPX4? Langsung aja link di deskripsi, di situ ada. Jadi buat kalian semua yang udah nonton, inilah dia A55, sebuah handphone medium yang bisa kita jadiin backup handphone kedua ya. Tangguh, luar biasa, sleek, slim, beratnya juga nggak terlalu berat, genggamannya enak. Jadi itulah dia, handphone cadangan atau handphone utama. Kalian sendiri yang tentuin, tulis di kolom komen. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar tahu update-update dari kita, and leave a comment supaya kalian bisa berinteraksi dengan kita. Seperti halnya orang yang berinteraksi tanya masalah Realme Watch Aerobic. Ya, pertanyaanmu keren banget. Jadi bagaimana caranya? Bisa kalian atur dari pace waktu aerobiknya. Jadi tentuin pola aerobiknya, mengikuti pola aerobiknya sehingga aerobiknya tercatat dengan baik. Mau berapa menit pace-nya terserah, maksimum pace ada di 12 menit. Jadi 12 menit minum air, atur pace ulang. Sampai ketemu lagi and bye-bye.